Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Fatma Hanum, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis studi kasus dan mini proposal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Big Data. Langsung saja, karena NIM saya berakhiran angka 5, maka di sini saya mengambil parameter industri kesehatan dan telemedicine. Contoh perusahaan di bidang kesehatan dan telemedicine yang mungkin kita kenal yaitu Halodoc dan Alodokter. Industri ini menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dari konsultasi online, rekam medis, hasil laboratorium, resep digital, hingga data wearable device. Jika dilihat dari konsep 5V Big Data, volume datanya sangat besar karena bisa mencapai jutaan konsultasi dan terabyte data setiap bulan. Velocity-nya juga sangat tinggi karena chat dokter dan pasien harus diproses secara real time. Variety terlihat dari beragam bentuk data seperti teks, gambar, video, dan dokumen medis. Veracity menjadi tantangan karena masih ada data yang tidak lengkap atau error dari perangkat kesehatan. Sedangkan value yang dihasilkan adalah kemampuan memprediksi penyakit, memberikan rekomendasi dokter, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dari sini dapat dilihat bahwa Big Data memiliki peran penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, dan personal. Kemudian, strategi Big Data dalam industri kesehatan dan telemedicine ini apa sih? Saya membandingkan Big Data dan Business Intelligence. Big Data lebih fokus pada prediksi masa depan menggunakan AI dan Machine Learning, sedangkan Business Intelligence berfokus pada analisis data historis melalui dashboard dan laporan. Nilai bisnis yang paling relevan pada industri telemedicine menurut saya adalah increase customer satisfaction. Semakin cepat respon dokter dan semakin tepat rekomendasi yang diberikan, maka tingkat kepuasan pasien akan semakin tinggi. Untuk framework yang dipilih, saya menggunakan Spark karena memiliki kemampuan pemrosesan data secara real time melalui in-memory processing. Namun, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah keamanan dan privasi data pasien. Oleh karena itu, solusi yang digunakan adalah enkripsi data dan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Untuk studi kasus yang kedua, analisis Big Data pada 3 aplikasi yang sering saya gunakan dalam jangka waktu 1 minggu. Analisis yang saya lakukan adalah pada aplikasi Shopee, TikTok, dan Instagram. Ketiga aplikasi tersebut memanfaatkan data perilaku pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang personal. Shopee mengumpulkan data pencarian, klik produk, dan riwayat pembelian. TikTok mengumpulkan data seperti durasi menonton, like, share, dan komentar. Sedangkan Instagram menghubungkan data minat pengguna dan hubungan sosial. Jika dianalisis menggunakan konsep 5V, ketiganya memiliki volume data yang sangat besar, velocity yang sangat tinggi karena rekomendasi muncul secara tepat, variety data yang beragam, serta value yang tinggi karena mampu meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu bagaimana dengan privasi dan akurasi rekomendasi? Dari hasil pengamatan, Shopee memberikan rekomendasi yang paling akurat karena langsung berdasarkan aktivitas pencarian pengguna. Sementara pada TikTok, saya menemukan kasus di mana satu kali menonton video tertentu membuat FYP dipenuhi konten serupa, sehingga menurut saya itu tidak selalu mencerminkan minat jangka panjang seorang pengguna dalam mengkonsumsi aplikasi tersebut. Saya juga melakukan wawancara dengan seorang ASN Kementerian Kesehatan yang merasa seolah-olah aplikasi mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Dari perspektif privasi, hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap penggunaan data pribadi. Namun, dari perspektif veracity, rekomendasi yang muncul itu belum tentu berasal dari percakapan pengguna secara langsung, melainkan bisa berasal dari riwayat pencarian dan pola perilaku digital yang telah direkam sebelumnya. Oleh karena itu, transparansi penggunaan data menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Untuk studi kasus yang ketiga, yaitu data analisis dan data analytics. Yang pertama, data analysis. Saya melakukan analisis sederhana terhadap pengeluaran pribadi saya selama bulan Mei dengan total pengeluaran sebesar 6 juta rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar berasal dari kategori makanan dan minuman, biaya kos, serta belanja online.
Setelah menghitung persentase setiap kategori, saya menemukan bahwa pengeluaran impulsif terletak pada belanja online pada e-commerce yang cukup tinggi. Berdasarkan insight tersebut, saya memutuskan untuk mengurangi anggaran belanja online, mengurangi penggunaan layanan delivery makanan, serta meningkatkan alokasi untuk dana tabungan kuliah dan dana darurat saya. Yang kedua, data analytics. Selain keuangan, saya juga melakukan analisis terhadap pola pengerjaan tugas kuliah saya. Saya sebagai mahasiswa yang juga bekerja mencatat data beberapa tugas terakhir dan membandingkan waktu mulai pengerjaan dengan nilai yang saya peroleh. Hasilnya menunjukkan bahwa tugas yang mulai dikerjakan 5-7 hari sebelum deadline cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan tugas yang dikerjakan 1 atau 2 hari sebelum deadline. Dari hasil tersebut, saya memutuskan untuk membuat jadwal pengerjaan tugas lebih awal, membagi tugas menjadi beberapa sesi, dan mengurangi kebiasaan mengerjakan tugas mendekati tenggat waktu. Masuk ke mini proposal. Berdasarkan pembelajaran dari studi kasus sebelumnya, saya mengusulkan sebuah solusi atau produk berupa platform atau aplikasi bernama Care Predict AI dengan tagline Predict Health, Prevent Risks. Masalah yang ingin diselesaikan dengan adanya Care Predict AI ini adalah karena masih banyaknya layanan telemedicine yang bersifat reaktif, di mana pasien baru mendapatkan layanan ketika sudah mengalami gejala atau kondisi kesehatannya memburuk. Care Predict AI memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk memprediksi risiko kesehatan pasien lebih awal. Sistem ini mengintegrasikan data profil kesehatan, riwayat konsultasi, resep obat, dan wearable device untuk menghasilkan health risk score. Selain itu, aplikasi juga menyediakan reminder kontrol rutin, peringatan dini risiko kesehatan, dan rekomendasi dokter yang sesuai. Dalam implementasinya, Care Predict AI menggunakan Spark karena mampu memproses data kesehatan dalam jumlah besar secara tepat dan real time. Proses pengembangannya mengikuti tahapan data analytics life cycle, mulai dari discovery, data preparation, model building, hingga evaluation. Nilai bisnis utama yang dihasilkan adalah peningkatan kepuasan pelanggan dan pengurangan biaya operasional melalui otomatisasi reminder dan monitoring pasien. Sebagai penutup, ketiga studi kasus menunjukkan bahwa data dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi. Berdasarkan konsep tersebut, Care Predict AI hadir sebagai solusi yang memanfaatkan big data dan AI untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih personal, preventif, dan bernilai bagi pengguna maupun penyedia layanan kesehatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.